Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nabila Nasution, Koordinator IKP Puskesmas Bukit Timah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelaporan insiden keselamatan pasien secara internal di Puskesmas Bukit Timah. Sebelum saya menjelaskan tentang alur pelaporan insiden keselamatan pasien, saya akan menjelaskan apa itu keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Apa itu pelaporan insiden keselamatan pasien? Pelaporan insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut pelaporan insiden adalah suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien yang dilakukan secara internal atau di puskesmas. Apa yang harus dilaporkan pada pelaporan insiden keselamatan pasien? Yang dilaporkan adalah kejadian yang sudah terjadi, potensial terjadi, ataupun yang nyaris terjadi. Jenis-jenis insiden yang pertama, kondisi potensial cedera. KPC adalah kondisi yang berpotensial menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Kedua, kejadian nyaris cedera. KNC adalah insiden yang belum terpapar kepada pasien. Ketiga, kejadian tidak cedera. KTC adalah insiden yang sudah terpapar kepada pasien tapi tidak menimbulkan cedera. Keempat, kejadian tidak diharapkan. KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Terakhir, kejadian sentinel. Suatu kejadian tidak diinginkan yang menyebabkan kematian atau cedera serius. Bagaimana cara membuat laporan insiden? Apabila terjadi suatu insiden, baik itu KPC, KNC, KTC, KTD, ataupun sentinel yang terjadi di puskesmas, wajib segera ditindaklanjuti untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan. Setelah ditindaklanjuti, segera membuat laporan insidennya dengan mengisi formulir laporan insiden pada akhir jam kerja atau shift kepada atasan langsung. Paling lambat 2 kali 24 jam. Diharapkan jangan menunda membuat laporan. Setelah selesai mengisi laporan, segera menyerahkan kepada atasan langsung pelapor. Atasan langsung disepakati sesuai keputusan manajemen puskesmas. Atasan langsung akan memeriksa laporan dan melakukan grading risiko terhadap insiden yang dilaporkan. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke tim KP di puskesmas. Tim KP puskesmas akan menganalisa kembali hasil investigasi dan laporan insiden yang selanjutnya akan dilaporkan kepada kepala puskesmas. Tiap pegawai puskesmas yang pertama kali menemukan kejadian atau insiden dapat membuat laporan insiden. Untuk itu, setiap pegawai puskesmas yang menemukan kejadian atau insiden jangan menunda untuk melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien, karena dari pelaporan ini didapatkan pembelajaran untuk perbaikan asuhan kepada pasien agar dapat mencegah kejadian yang sama di kemudian hari. Selain itu, dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di puskesmas.